Studi Hukum Tata Negara kelas 1B. Di sini kami akan membahas tentang identitas nasional. Anggota kelompok kami diantaranya, yang pertama ada Muhammad Ridwan dengan NIM 079, yang kedua ada Kiki Thomas dengan NIM 083, yang ketiga ada Zidan Hidayatullah dengan NIM 072, dan yang terakhir ada Eka Pratiwi dengan NIM 065. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri khas, kepribadian, atau pembeda satu bangsa dengan bangsa yang lain. Setiap negara harus memiliki identitas nasional, karena jika tidak, negara tersebut akan kesulitan untuk maju dan berkembang, karena tidak memiliki cita-cita, visi misi, serta tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi identitas nasional sendiri ialah yang pertama, sebagai karakteristik suatu negara, yang dimana setiap bangsa mempunyai budayanya masing-masing yang menjadi pembeda negara tersebut dengan negara lain. Yang kedua, sebagai landasan negara yang bersumber dari pandangan hidup dan dapat diterima oleh semua golongan di masyarakat. Jika di Indonesia, landasan negaranya ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, pemersatu bangsa, yang dimana dapat menyatukan dari banyaknya perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada suku. Indonesia dilimpahi banyak suku bangsa dengan berbagai tradisi yang sangat unik. Pengertian suku bangsa sendiri adalah golongan manusia dengan anggota-anggota yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama dan didasarkan kepada garis keturunan. Berdasarkan penelitian, sudah ada sekitar 1340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ribuan suku tersebut, suku Jawa lah yang memiliki populasi terbesar di Indonesia yang mencapai 41% dari total populasi Indonesia. Dan menurut penelitian, suku Nias adalah suku dengan jumlah yang paling sedikit, yaitu sebesar 1.041.925 jiwa atau hanya sekitar 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kebudayaan. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, negara kita yang tercinta ini terdiri dari berbagai pulau, dan di setiap pulau tersebut memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Di bawah ini adalah contoh kebudayaan Indonesia yang terkenal di dalam ataupun di luar negeri. Pertama ada batik. Batik adalah pakaian khas Indonesia yang sudah terkenal di dalam ataupun di luar negeri. Yang kedua dan yang ketiga adalah permainan khas Indonesia. Yang kedua adalah wayang, yang ketiga adalah angklung. Yang keempat, tari tradisional. Banyak sekali tari tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah tari Saman yang berasal dari Aceh. Yang kelima adalah makanan daerah. Banyak sekali makanan daerah yang terkenal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah gado-gado yang berasal dari Jakarta. Selanjutnya adalah agama. Teman-teman sekalian, seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Indonesia memiliki banyak sekali agama. Terdapat 6 agama yang berada di Indonesia. Yang pertama Kristen, yang kedua Islam, yang ketiga Konghucu, yang keempat Katolik, yang kelima Hindu, dan yang keenam Buddha. Walaupun banyak sekali agama yang berada di Indonesia, tetapi wajib bagi kita selaku rakyat Indonesia untuk menghargai satu agama dengan agama yang lainnya. Bahasa. Setiap negara harus mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi satu sama lain di negara tersebut. Pada dasarnya, bahasa merupakan simbol jati diri bangsa, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa yang lain di dunia. Pada saat ini Indonesia sedang mengalami degradasi identitas nasional di mana kebudayaan asli Indonesia mulai terkikis bahkan pudar oleh kebudayaan barat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya pembedahan
pemberdayaan identitas nasional khususnya bagi generasi muda. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan identitas nasional? Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, juga dengan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, contohnya dengan memakai kain batik dan juga belajar alat musik tradisional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui wawasan Nusantara dan juga mengenal serta memahami identitas nasional negara kita. Karena kitalah yang bertanggung jawab dalam meneruskan warisan nenek moyang kita. Jangan sampai kita membiarkan identitas kita terjajah dan perlahan hilang terganti dengan budaya luar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.